Dasar anak durhaka! Kau cuma mau tulang pedang tertinggimu. Apa salahnya? Kenapa kau begitu kejam? Hari ini kau harus memberikannya! Sebentar lagi, tulang pedang itu jadi milikku. Keluar! Bagus, bagus. Pantas saja kau anak Chu Tianxing. Tulang pedang tertinggi, takdir yang ditentukan. Anakku tersayang kau menderita. Dengan harta ini, kau jadi jenius nomor 1 di dunia. Yuan, kau sudah cacat tanpa tulang itu, keluarga tak pelihara orang tak berguna. Tapi demi darah daging, tak perlu. Langit dan bumi jadi saksi. Hari ini aku, Chu Yuan, dengan tulang pedang tertinggi ini, membalas budi keluarga yang membesarkanku. Tuan! Putus! Sama putus! Aku tak ada hubungan lagi dengan keluarga Chu! Yuan, kamu gila! Sumpah sekejam itu mau bikin orang lain tertawakan keluarga Chu! Kakak sudah jadi orang cacat. Harusnya terima nasib. Kutukan sejahat itu, buat apa dirawat? Ayah, jangan biarkan dia. Kalau dia kabur dan ngomong, masa depanku di sekte bisa hancur. Dasar anak durhaka, berani-beraninya kau bersumpah putus dengan langit. Karena kau keras kepala, memutus diri dari keluarga. Saya tak bisa mempertahankanmu lagi. Pengawal gelap, sampaikan perintah. Tuan Muda Chu Yuan gila saat latihan. Mati mendadak. Seluruh keluarga berkabung. Kuburkan dengan hormat. Sirit dia pergi. Buang ke jurang iblis kuno. Bereskan dengan rapi. Baik, Tuan. Putra sulung keluarga Chu, jenius terkenal di dunia. Sekarang jatuh begini. Di kehidupan berikutnya, buka matamu lebih lebar.
mati, aku bersumpah akan balas dendam kalian! Lucu, benar-benar lucu. Tulang pedang yang dianggap harta karun keluarga Chu bukan anugerah, itu cuma sego. Menekan tubuh iblisku yang bisa menghancurkan dunia! Pas, aku juga lapar. Telan. Keluarga Chu! Pintu neraka yang kalian buka untukku. Pemandangannya sungguh indah. Sementara itu di aula utama sekte pedang Shuan, tempat kultivasi mersatu kerajaan Tianqian, Chu Hao berdiri di tengah aula. Aura pedang emas suci menyelimutinya. Qing Shu Jianzun duduk hingga sangat tinggi, menatap Chu Hao dengan penuh kekaguman. Tulang pedang bawaan. Aura pedang menembus langit, luar biasa. Chu Hao, maukah kau menjadi murid utamaku dan murid tertua sekte pedang Shuan? Semua yang hadir terkejut, langsung melewati ujian masuk. Keberuntungan sebesar apa? Chu Hao menahan debar jantungnya, lalu berlutut dan memberi hormat. Murid Chu Hao memberi salam kepada guru. Aku tak akan mengecewakan guru. Akan kumuliakan nama sekte pedang Shuan. Chu Tianxing dan Nyonya Liu yang diizinkan menyaksikan sudah menangis haru. Taruhan kita menang! Howard jadi niran utama. Keluarga Chu akan terbang tinggi. Inilah takdir. Mengorbankan yang tak berguna demi kejayaan keluarga Chu. Kesepakatan ini sangat menguntungkan. Saat upacara teh, pedang mulia Qingsu menatap Chu Hao di bawah dan bertanya santai. Ku kabar kau punya kakak tiri. Benar, guru. Kakakku iri pada bakatku. Diam-diam melatih ilmu iblis untuk menghancurkan fondasiku. Ayah mencabut kultivasinya sesuai aturan. Lalu ku dengar dia tersesat dan tewas. Begitu rupanya. Hati busuk mati karena ilmu iblis memang pantas. Tenanglah. Semut seperti itu tak layak mengotori hatimu. Murid patuh pada ajaran guru. Chu Yuan, kau tenang saja membusuk di jurang iblis. Kau lahir cuma buat jadi batu pijakanku. 1 tahun kemudian, di aula utama puncak Xuanjian, Chu Hao memegang pedang Xuanhua pusaka sekte bagaikan dewa yang turun ke dunia, menerima penghormatan puluhan ribu murid. Putra suci keluar. Teratur tahun berlatih. Jalan pedang sempurna. Lindungi Xuanjian selama 10
10.000 tahun. Di tengah sorak-sorai yang menggema, Chu Tianxing dan Liu Shi duduk di baris terdepan dengan wajah berseri, menikmati sanjungan para tetua sekte besar. Kau memang terlalu tekun. Dengan tulang pedang tertinggi, bakatnya sudah tak tertandingi, tapi tetap rajin. Sebagai ibu, aku bangga sekaligus iba. Chu Hao mendengar pujian itu, sudut bibirnya terangkat-angkuh. Dia menikmati sorotan ini. 100 tahun dengan tulang pedang tertinggi, ditambah berbagai harta langka, kultivasinya melesat hingga puncak tribulasi. Dia bahkan merasa tulang pedang ini memang miliknya. Hari ini keluar dari pengasing, biar para tetua saksikan hasil 100 tahunku. Dia mencabut pedang Xuan Huang, mengalirkan setengah kekuatannya ke ped. Tulang pedang tertinggi menyala, dan tebasan emas melesat keluar. Puncak gunung terpotong rata seperti cermin. Aura pedangnya hilang. Murid dan tetua bersorak gemuruh. Aura pedang yang menakutkan, pantulan pedang tertinggi. Satu tebasan ringan dari putra suci sudah setara master besar. Langit memberkati sekte Xuan. Dengar pujian, Chu Hao memutar pedangnya dengan gaya. Di台阶下, masukkannya ke sarung, lalu berdiri dengan sikap misterius. Sementara itu, di jurang iblis yang ditakuti semua orang, aku duduk di singgasana tulang, bosan menatap bawah. Hingga Jenderal Iblis sebesar gunung berlutut, di belakangnya 10.000 prajurit Asura berlutut dengan aura pembunuh. Tuanku, penguasa darah di barat jurang sudah semua tunduk. Lagi segel di puncak jurang, tampaknya retak. Segel jurang retak. Tampaknya para tuan di dunia kultivasi terlalu nyaman 100 tahun ini. Tanlah, Poju Kisha, Kami siap. kumpulkan pasukan. Kita sudah terkurung di tempat gelap ini 100 tahun. Saatnya keluar dan menagih bunga dari teman-teman lama. Berpindah suasana bagi kerajaan Tianqian dan sekte Xuanjian ini pagi yang cerah, di mana-mana dihias merayakan keluarnya Hao. Sampai suara menggelegar dari pegunungan di barat jauh. Dari kedalaman, pilar cahaya merah gelap membumbung ke langit. Seketika langit biru kerah dan Tianqian berubah hitam pikat. Segel kuno yang sunyi puluhan ribu tahun runtuh total. Di aula utama sekte Xuanjian, para tetua yang tadi masih membahas upacara pernikahan bagi putra suci Chu Hao tiba-tiba melompat dari kursi pemimpin sekte Qingxu Jianzun meremukan cengkiok di tangannya. Iblis! Iblis lepas! Formasi perintah! Aktifkan formasi! Garis barat runtuh total, monster banjir keluar, 30.000 prajurit gugur semua. Wilayah keluarga Chu hancur rata dengan tanah. Apa? Pemimpin, kita harus apa? Jangan panik! Guru dan para tetua, gelombang iblis itu tak perlu dikhawatirkan. Gerbang iblis terbuka, biar mereka jadi sasaran pedang suci hasil latihanku 100 tahun. Ini juga kesempatan emas bagi sekte Xuanjian untuk berjaya. Langit memberkati sekte Xuanjian dan umat manusia. Ibunya tulang pedang tertinggi yang tak tertandingi, Hao Arkau dilahirkan untuk membasmi iblis dan menyelamatkan dunia. Sang putra suci keluar, hancurkan jurang iblis. Harta keluarga Chu hancur tak apa. Asal kau bisa selamatkan keadaan hari ini. Seluruh kekaisaran Tianqian akan tunduk pada keluarga Chu. Ayat Heinang saja akan kupenggal kepala Jenderal Iblis itu.
demi kejayaan keluarga Chu. Setengah jam kemudian, Kekaisaran Tianchen menggerakkan 100 di awal para tetua sekte Xuanjian menggantar Chu Hao menuju Xijin dengan penuh keagungan. Warga di sepanjang jalan hanya tahu bahwa putra suci legendaris yang tak terkalahkan turun tangan. Ribuan orang berlutut di pinggir jalan, bersujud dan meneriakkan nama Chu Hao. Putra Suci Perkasa, Putra Suci, tolong. Chu Hao duduk di kereta kayu cendana mewah, mata terpejam ekspresi puas dengan keyakinan membongkar pasukan 100.000 tiba di garis pertahanan Xijin. Namun saat Chu Hao melihat pemandangan di depannya, senyum sombong langsung membeku. Tak ada monster rendahan yang berantakan, yang ada hanyalah lautan. Pasukan Asura dengan aura pembunuh mengerikan di barisan terdepan. Naga iblis kuno raksasa meningkat, awan hitam pekat. Hanya tekanannya saja sudah memformasi 100.000 sekte. Xuanjian bergetar hebat. Tiba-tiba piu-piu, Chu Hao mengecil. Napasnya terhenti. Ia menatap kepala naga raksasa itu tinggi. Atasnya ada sosok berbalut aura kehancuran. Menatapnya dengan sinis dari ketinggian. Luca itu, meski 100 tahun berlalu, Chu Hao tak mungkin salah mengenalinya. Pria di atas naga itu menyunggingkan senyum. Suaranya kecil tipi, seperti lonceng kematian dari neraka, menjimati jiwa semua orang. 100 tahun tak jam. Adikku, kau baik-baik saja. Tubuh Chu Hao kaku, keringat dingin membasahi jubahnya. Bulu romanya berdiri. Di belakang panggung tinggi, Chu Tianxing menunjuk ke sosok di langit. Matanya hampir melotot keluar, tubuhnya gemetar tak terkendali. Chu Yuan, tidak mungkin, ini mustahil. Latihanmu hancur, kau dibuang ke iblis kuno. Mana mungkin kau masih hidup? Ini pasti ilusi. Benar, pasti ilusi. 100 tahun lalu dia sehat menjadi tulang belulang. Tak mungkin itu dia. Wah, adikku tersayang. 100 tahun tak jumpa, sampai lupa sama aku. Benar juga. Duduk di kursi tinggi berkat tulang itu. Mungkin sudah lupa. Kalau dulu kau cuma orang tak berguna yang jalannya saja belum bisa. Begitu kata itu keluar, 10.000 pasukan langsung gempar. Maksudnya apa penguasa jurang iblis panggil Santo sebagai adik? Chu Yuan, bukankah itu tuan muda keluarga Chu yang mati karena kesurupan 100 tahun lalu? Kok bisa jadi penguasa iblis? Wajah kepala sekte Xuanjian langsung pucat. Dia tak tahu apa yang terjadi pada keluarga Chu dulu. Tapi musuh di depan, semangat pasukan tak boleh goyah. Dia maju selangkah. Howard! Jangan dengar omongan iblis itu! Dia cuma monster yang akalnya dirusak energi iblis. Kau santo tertinggi di puncak tribulasi. Cepat tebas naga iblis itu, hancurkan ilusinya. Chu Hao tersesentak kaget oleh teriakan pemimpin sekte itu. Ia menggigit lidahnya keras-keras, memaksa dirinya tenang dengan rasa sakit yang menusuk. Aku di puncak tribulasi. Aku punya tulang pedang tertinggi. Merasakan energi dahsyat dari tulang pedang di tubuhnya, ketakutannya berubah jadi amarah yang membara. Ia mencabut pedang Xuan Huang di pinggangnya. Chu Yuan! Kau sampah dengan danau energi hancur meski jatuh kejam. Lain iblis, apa hebatmu ratus tahun lalu kau pecundang. 100 tahun kemudian, kau tetap akan kuinjak di bawah kakiku. Hari ini, dengan tulang pedang tertinggi ini, kan kulenyapkan jiwamu selamanya. Begitu Chu Hao selesai bicara, tekanan puncak tribulasi meledak, menyapu seluruh medan energi langit dan bumi bergolak. Moral pasukan kembali membara. Para cultivator di belakang buru-buru mengeluarkan batu perekam. Bersemangat mengabadikan momen pembamas iblis yang bersejarah ini. Mati kau! Xuanjian Wuji, Dimas Langit! Semua menahan napas. Chu Tianxing dan Liu Shi menangis haru. Wajah Master Xuanjian pun tersenyum bangga. Namun menghadapi tebasan dahsyat itu, aku hanya mengangkat tangan kanan dan melayangkan satu tepukan ringan ke udara.
di puncak tribulasi. Mana mungkin? Aku menarik tangan Pilar, menatap Chu Hao yang bagai anjing kehilangan tuannya. Cuma ini? Chu Hao, mereka tulang pedangku 100 tahun kau habiskan hanya untuk satu tebasan lemas seperti ini. Rupanya sampah tetap sampah. Chu Hao marah besar karena ungkapanku muntah darah hitam lagi. Nyaris tambang. Aku bosan menonton, lalu mengkipaskan 2 jari santai. Serah. Atas perintahku, 10.000 pasukan Asura meluap seperti banjir hitam menyerbu garis pertahanan manusia. Tan Lang, Poju, Hu Aisha, 3 Jenderal Iblis setengah tahap penyeberangan memimpin raksasa. Mereka langsung menghancurkan formasi depan Xuan Jianzhou. Hadang, cepat Hadang. Formasinya jebol, formasinya jebol. Help me. 10.000 pasukan langsung kacau, lari tunggang langgang sambil menjerit ketakutan. Hawa cepat lari. Chu Tianxing di belakang ketakutan setengah mati. Menarik nyonya Liu Kabu tanpa berani menolong. Chu Hao di tengah medan perang, melihat 3 Jenderal Iblis sebesar gunung mendekat. Matanya penuh ketakutan. Dia merangkak mundur seperti orang gila. Minggir, semuanya minggir. Saat gada, raksasa Jenderal Iblis hendak menghantam. Chu Hao melompat, menangkap 2 murid inti yang melindunginya dan melemparkan mereka ke arah iblis itu. Kedua murid itu tak pernah menyangka mati di tangan iblis. Bukan di medan perang, melainkan dikorbankan oleh santo yang mereka unjung. Mereka menjerit putus asa, langsung ditelan iblis itu. Chu Hao memanfaatkan celah sedetik itu, menghancurkan jimat teleportasi cahaya putih menyala. Dia lenyap dari medan perang, meninggalkan mayat murid-murid Xuan Jianzhou dan pasukan manusia yang hancur. Aku melihat riak ruang tempat Chu Hao kabur, tapi tak menghalangi dia membunuhnya begitu saja. Terlalu murah. Aku ingin dia merasakan. Aku ingin melihat semua kejayaannya direbut satu persatu. Aku ingin anak dalam hinaan seluruh dunia, menggeliat putus asa seperti Cheji. Sementara itu, batu perekam yang tertinggal di tepi medan perang telah menyiarkan semua kejadian itu ke seluruh penjuru kerajaan Tianqian. Saat proyeksi formasi besar di alun-alun menampilkan semua lakukan Chu Hao di garis depan. Warga yang menonton langsung membeku dalam keheningan mencekam. Detik berikutnya, amarah meledak seperti gunung berapi melanda seluruh kerajaan. Bajingan. Dia pakai rekan sendiri sebagai Omong kosong, puncak penyeberangan. Pedang tulang tertinggi. Kita semua dibohongi keluarga Chu dan sekte Xuanqi. Puncak Taiji, alun-alun utama sekte Xuanqi, ruang bergetar hebat, cahaya melintas. Sesosok tubuh jatuh keras di alun-alun batu putih dan berguling. Belasan meter itu Chu Hao yang kabur dengan menghancurkan talisman teleportasi, tapi kini rambutnya acak-acakan, tak ada lagi wujud suci. Beberapa kilo cahaya melintas pada tetua yang tinggi. Sekte bergegas mendengar keributan saat melihat orang di tanah. Mereka semua menarik napas tinggi. Tetua besar maju ingin membantunya berdiri. Bagaimana kabar garis depan? Kenapa lukamu separah ini? Chu Hao panik, menepis tangannya dan merangkak naik tangga aula. Formasi pelindung! Aktifkan formasi pelindung! Dia datang! Monster itu tidak! Satu serangan masuk! Satu serangan hancurkan pedangku! Dia akan bunuh kita semua! Melihat Chu Hao ketakutan, para tetua saling pandang. Firasat buruk muncul. Sebuah batu besar terbang ke tangan tetua besar. Wajahnya gelap, marah setelah melihat isinya. Dasar durhaka! Sekte pedang Xuan berdiri 10.000 tahun. Kenapa ada pengekat sepertimu? Kau malu-maluin sekte. Kau bunuh sesama. Pengkhianat tak berguna. Aku jaga bibi tak. Aku tulang pedang tertinggi. Nyawaku lebih berharga. Aku tak boleh mati. Kalian butuh aku. Dasar kamu! Dengan kakimu yang lemas, mau kasih makan iblis? Hari ini ku bersihkan nama keluarga. Yang mulia tunggu. Sebuah kapal rusak, jatuh miring di alun-alun.
Chu Tianxing dan Liu Shi merangkak, turun dengan panik. Ya putra mahkota Suan Jie! Kalian wajib lindungi dia! Para tetua! Ini bukan soal cari salah 10.000 pasukan Asura akan tiba sekarang juga. Raja Iblis itu Chu Yuan. Dia gila. Dia pasti akan hancurkan sekte. Buka perisai pelindung. Mendengar nama Chu Yuan, para tetua Xuanjian terpukul. 100 tahun lalu anak keluarga Chu yang tulangnya dicap, yang dikabarkan mati karena sesat, ternyata hidup. Kini mimpin 10.000 pasukan iblis sebagai raja kegelapan. Dosa besar! Pirinta! Bunyikan lonceng kematian. Aktifkan perisai pelindung 36 lapis! Dahsyat terdengar. Yurat nadi utama di dasar sekte Xuanjian langsung terkur habis. Kubah cahaya, emas dengan jutaan run langsung menyelimuti seluruh sekte itu. Kubah menutup langit tiba-tiba gelap. Aura pembunuh hitam pekat melan. Semua cahaya matahari. Formasi yang kokoh mulai retak berbahaya. Orang menenggada ketakutan. Di balik awan hitam, naga iblis 9 neraka mengintip manusia seperti simut. Aku berdiri di kepala naga, mata Xiu Luo penuh tidak peduli. 100 tahun. Chu Hao, lari kau cepat juga. Ngumpet di balik tempurung kura-kura. Tadi di garis depan, bukannya kau bilang mau menegakkan keadilan? Chu Tianxing merasakan tekanan mengerikan itu. Insting bertahan membuatnya buang harga diri. Dia menerobos kerumunan, berlutut di alun-alun, berteriak sambil menangis ke arahku. Yuana! Ayah salah! 100 tahun lalu, ayah dibodohi wanita jahat itu. Tapi darah keluarga Chu tetap mengalir di tubuhmu. Berhentilah! Asal kau mau kembali, jabatan kepala keluarga Chu, bahkan tata kerajaan Tianjin, ayah rebutkan untukmu. Kita berdua bersatu, tak terkalahkan. Aku menonton aksinya sampai habis, lalu tak tahan tertawa. Chu Tianxing, otakmu sudah dimakan anjing karena tua 100 tahun lalu saat kau merebut tulang pedangku. Pernahkah kau pikir darah lebih kental dari air? Kuabaikan teriakan, putus asa di bawah, kutangkupkan tangan, jari menari di udara, membentak segel Asura kuno. Di atas langit, awan kalbu hitam itu seakan tertarik, mengumpul jadi telapak raksasa yang menutupi matahari, mengganti formasi pelindung sekte di bawah. Hari ini, aku bangkit dari jurang. Bukan untuk dengar penyesalan kalian. Aku datang untuk mengorbankan seluruh klan kalian. Tetua tertinggi sekte Xuanjian hanya bisa menang harapan terakhir pada formasi pelindung. Jangan takut! Formasi Tiagang 36 lapis ini peninggalan dewa. Berakar pada urat nadi spiritual jutaan tahun. Meski dia iblis dewa, tak mungkin sekali hantam. Telapak hitam raksasa menghantam formasi dan tembok pertahanan 30 lapis yang kokoh pecah seperti kaca murah, redak, nyaring, lalu hancur berantakan. Ihan emas berhamburan. Tetua Agung memuntahkan darah. Papan formasi di tanahnya hancur jadi debu dan tubuhnya terlempar oleh kekuatan serangan balik. Menabrak pilar dan pingsan. Aku melangkah, muncul di alun-alun Taiji, lalu berjalan menuju keluarga 3 orang di depan. Chu Tianxing tertindih di tanah oleh tekanan itu. Yuana, lepaskan keluarga Chu, lepaskan aku. Aku bina-bina kerasukan. Nyonya Liu merangkak ke kakiku. Yuana, dengar kata ibu. Semua ini salah kami. Tapi Howard tak bersalah. Dia adik kandungmu. Dulu kau rela berkorban untuknya. Kenapa sekarang tak bisa sekali lagi? Beri dia jalan hidup. Aku menatap
wanita yang mencoba memanfaatkan ikatan tiai Rahara Iblis halus keluar dari kakiku. Liu seperti tabrak gajah besar yang berlari kencang. Tubuhnya terpental, jatuh di tangga batu putih, pingsan total. 100 tahun lalu, saat aku jatuh ke jurang, Dara yang disebat bersama kulit dan daging sudah kubersihkan. Menatap wajah yang berkerut ketakutan itu, suaraku datar tanpa emosi. Barang curian, meski kau simpan 100 tahun, akan jadi milikku. Selesai Baikara, ku tinggalkan tangan, ku raih udara ke arah Chu Hao tergeletak. Dia menjerit-menjerikan, tubuhnya menggeliat di lantai. Tulang pedangnya terangkat, dicabut, paksa dari tubuhnya. Tulang itu layang dan mendarat di telapak tanganku. Begitu lepas, Chu Hao kuatannya mengalir habis seperti banjir. Dari pan-panca ke kultivasi, jatuh ke bawah. Biasa, dia menggangga menatap tulang di tanganku seperti ikan sekarang. Me. 那是我的。 Ku pandang Chu Hao yang lunglai, lalu parah. Kedua yang matanya penuh keserakahan dan harap. Kalian pikir aku datang untuk mengambilnya kembali? Sangka konyol. Aku mengangkat tulang pedang itu. Aura pembunuh mengerikan meledak, dan aku menghancurkannya di depan semua orang. Aku melepaskan genggaman, jatuh ke wajah Chu Hao yang penuh keputusasaan. Kerajaanku! Jalanku menuju kematian! Bu Tianxing melihat tulang pedang hancur dan putranya mati. Dia memuntahkan darah dan langsung 200 tahun. Dia tumbang seperti mayat hidup. Ku menepuk dan menatap langit yang dipenuhi pasukan iblis. Tan Lang. Jenderal Iblis Tan Lang mendarat dan berlutut di belakangku. Matanya berkilat, haus darah. Tuanku. Aku menatap tempat suci kultivasi berusia 10.000 tahun ini. Suaraku dingin tanpa emosi. Tempat ini terlalu megap. Dunia tak perlu jejaknya lagi. Dengan satu perintah, 10.000 pasukan iblis menyerbu seperti tsunami hitam, menghancurkan sekte Xuan Jian dan keluarga Chu yang penuh kebohongan. Semuanya menjadi abu dalam sejarah kultivasi. Sosok iblis yang memutus semua atan dunia, itu pun melangkah menembus kekosongan menuju alam yang lebih luas.